Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan proposal kami, yaitu seduh kopi. Ya, kami di sini mempresentasikan proposal bisnis plan yang bermerek seduh kopi. Di sini kami beranggotakan 7 orang, yaitu dengan saya sendiri, Faizal, yang kedua ada Muhammad Ridho Tamanda, yang ketiga ada Saifullah Aldi, yang keempat ada Bagas Fatur Rahman, yang kelima ada Putri Aulia Siregar, yang keenam ada Helen, yang ketujuh ada Aswin Rambi. Dan kita lanjut untuk presentasinya, langsung ke bab 1 saya serahkan kepada Bang Saifullah Aldi. Bang Saifullah, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab 1 pendahuluan. 1 sejarah berdirinya usaha. Banyak penikmat kopi tradisional di era modern ini, semuanya ingin serba instan. Terciptalah sebuah gagasan produk seduh kopi yang menawarkan sebuah kopi instan sekali seduh dalam 1 saset. Seduh kopi juga menawarkan berbagai macam jenis kopi tradisional Nusantara seperti kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Arabica Hitamani dari Bali, kopi Arabica Toraja Sulawesi, kopi Java Ijen dari Jawa, kopi Arabica Flores Bacawa NTT, kopi Robusta Temanggung Jawa, dan lain-lain. Jika di Indonesia kebanyakan minuman kopi terdapat di kedai-kedai, maka seduh kopi menyajikan kopi instan yang dapat diseduh di mana saja. Produk seduh kopi juga dapat dibeli di mana saja seperti e-commerce, sosial media, dan outlet-outlet terdekat. Produk seduh kopi sudah dilengkapi dengan drip bank kopi yang memudahkan proses penyeduhan kopi, dan dengan ini juga seduh kopi sangat mudah dibawa kemana saja seperti camping, kantor, hotel, dan lain-lain. Oke, visi misi dari seduh kopi menjadi bisnis yang dapat menyajikan kepraktisan dan kebahagiaan dari secangkir kopi, dan misinya menciptakan gaya baru dalam menikmati kopi dengan cara yang lebih instan, melestarikan minuman kopi sebagai bagian dari budaya masyarakat Nusantara. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan bab 2 oleh saudara lainnya. Dipersilakan kepada Saudara Ridho untuk melanjutkan bab 2, yaitu aspek pemasaran. Oke, dilanjutkan sini untuk bab 2-nya di bagian aspek pemasaran. Gambaran umum pasar atau STP dalam strategi pemasaran akan membahas mengenai segmentation, targeting, dan position. Berikut akan dibahas tentang STP seduh kopi. Yang 1, segmentation. Segmentasi pasar yang dipilih seduh kopi. Segmentasi demografis. Segmen yang akan digunakan seduh kopi adalah memasarkan produk dengan harga terjangkau yang menargetkan konsumen dengan umur 18 sampai 45 tahun. Yang B, segmentasi geografis. Dalam target ini, hal yang dipakai oleh seduh kopi adalah di daerah kawasan sekitaran kampus, seperti kedai, grosir, warung-warung, dan lain sebagainya. Karena banyak memiliki segmen menengah sampai ke atas yang menjadi target seduh kopi. Yang kedua, targeting.
Target utama awal dari pasar seduh kopi ini adalah masyarakat. Target ini dipilih sesuai dengan segmentasi seduh kopi. Dengan asumsi mulai dari usia 18 sampai 45 tahun. Yang ketiga, positioning. Positioning seduh kopi ialah sebagai produk yang memberikan kemudahan, kepraktisan, dan kesenangan bagi para pecinta kopi dengan suasana klasik. Maksudnya ialah dengan adanya gaya baru dalam menikmati secangkir kopi seperti ala-ala klasik, memberikan pengalaman mudah dalam menikmati kopi, dan untuk mendapatkan produk seduh kopi ini sangatlah mudah karena dapat dijumpai di kedai atau warung terdekat. Selanjutnya, permintaan. Perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang, seperti kenaikan persen per tahun sesuai kenaikan jumlah penduduk. Berikut terdapat perkiraan permintaan kopi dalam beberapa tahun di tabel di bawah ini. Selanjutnya, penawaran. Penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar. Di sini terdapat nama pesaing pasarnya ialah kopi submarin, yang dimana kapasitas disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan kali persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Berikut terdapat pada tabel. Selanjutnya, rencana penjualan dan pasang pasar. Rencana penjualan. Rencana penjualan pada seduh kopi ini dalam setahun sebanyak 382.600 saset. Pada pangsa pasarnya, seduh kopi dalam per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Produk. Produk seduh kopi ini diolah tanpa bahan pengawet yang nantinya akan menghasilkan kualitas kopi bubuk yang baik. Hal ini dikarenakan dalam pengolahan kopi bubuk made seduh kopi tidak memakai bahan pengawet yang dapat menambah daya tahan produk sehingga produk tidak dapat bertahan cukup lama, apalagi bila tidak disimpan dalam kemasan yang kedap udara. Biji kopi produk seduh kopi diolah dengan menggunakan teknik roasting. Awalnya, produk seduh kopi menyortir biji kopi yang berkualitas, lalu meroastingnya dengan tingkat suhu yang telah ditentukan. Dan selanjutnya digiling hingga menjadi bubuk dan dikemas. Secara umum, seduh kopi memiliki 3 tingkat roasting kopi, yaitu light roast, medium roast, dan dark roast. Secara penampilan, light roast memiliki warna yang paling cerah dan warna yang masih kekuningan. Pada medium roast, berwarna coklat, sementara dark roast berwarna coklat gelap dengan minyak di permukaannya. Untuk tingkat roasting kopi di suhu light roast, yaitu 196 sampai 205 derajat Celcius. Untuk di suhu medium roast, yaitu 210 sampai 219 derajat Celcius. Dan untuk di suhu dark roast, yaitu menggunakan panas hingga suhu 225 derajat Celcius, bahkan bisa lebih. Selanjutnya, price.
Harga untuk satuan seduh kopi adalah sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000. Untuk pembelian di atas 250 pitch akan dikenakan diskon sebesar 5%. Promotion. Strategi mengenai bagaimana produk kita dapat dikenal oleh konsumen melalui beberapa cara. Yang pertama, advertising atau iklan. Beriklan dapat dilakukan melalui media berikut. Yang pertama, media cetak, seperti brosur, spanduk, poster, iklan, majalah, atau koran. Yang kedua ialah media TV dan radio. Iklan TV, jingle, iklan radio. Selanjutnya, sales promotion. Promosi melalui acara atau pameran yang digelar di tempat keramaian, di mana konsumen produk berada dan juga dilakukan penjualan di tempat. Yang tiga, personal selling. Promosi melalui penjualan langsung ke tempat konsumen berada dengan menawarkan dan mencoba produk secara langsung. Yang keempat, public relation. Dalam rangka meningkatkan nama baik perusahaan, maka Seduh Kopi mengadakan pelatihan atau seminar terkait dengan langkah-langkah pengolahan kopi yang baik dan benar, sehingga menghasilkan UMKM yang terampil. Berikutnya, placement. Pendistribusian produk yang dilakukan oleh Seduh Kopi yaitu dengan mengirimkan produk ke warung-warung ataupun supermarket, atau menggunakan jasa pengangkutan barang jika pelanggan memesan secara online. People. Kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan ialah jujur, amanah, cekatan, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan profesional. Proses. Setelah mendapatkan pasokan dari UMKM yang telah dilatih Seduh Kopi, dilakukanlah pengemasan di pabrik Seduh Kopi dengan tempat dan cara yang bersih. Physical evidence, tempat pemproduksian yang bersih dan tertata rapi, dan kantor pemasaran yang nyaman. Oke, sekian dari bab 2 yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan jelaskan bab 3, aspek organisasi dan manajemen pada anggota lainnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk bab 3 aspek organisasi dan manajemen akan dibacakan oleh Saudara Bagas Fatur Rahman. Tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baiklah, bab 3 akan saya jelaskan. Bab 3 di sini terdiri dari aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi. Nama perusahaan kami yakni Seduh Kopi. Pimpinan Faizal, alamat kantor berada di Siti Rejo 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Struktur organisasi terdiri dari Faizal yang sebagai pemilik, Saifullah Aldi sebagai direksi, Helena sebagai pemasaran, Putri Aulia Siregar sebagai keuangan, saya Bagas Fatur Rahman, dan Asin Rambe sebagai produksi. Jabatan, jumlah staf, uraian tugas, dan penggajian. Jabatan pimpinan yang pertama direksi terdiri dari 2 orang, gaji per bulan 3 juta, total 6 juta. Bagian pemasaran terdiri 2 orang, gaji 2,5, totalnya 5 juta. Yang kedua bagian produksi 1 orang, gaji per bulan 2.500.000. Yang ketiga bagian keuangan 2.500.000. Pegawai terdiri dari 10 orang, gaji per bulan 800, total 8 juta.
Jadi total gaji keseluruhan per bulan yang dikeluarkan sebesar 24 juta. Perizinan untuk membuat usaha ini dengan meminta izin ke warga sekitar Sitirejo 1 dan juga pihak BPOM. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan sebelum usaha dimulai disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu, mingguan atau bulanan. Kegiatan kami terdiri dari dalam mingguan yang pertama survei pasar, menyusun rencana usaha, perizinan, survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan, pemasangan sarana penunjang, mencari tempat kerja, uji coba produksi, operasional. Inventaris kantor dan suplai kantor. Inventaris kantor untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun. Yang pertama, komputer atau personal komputer sebanyak 3 unit, seharga 3 juta. Total jadi 9 juta. Yang kedua, printer 1 unit, harga 1.200.000. Yang ketiga, mesin sealer 5 unit, seharga 250.000, total 1.250.000. Yang keempat, timbangan digital 5 unit, seharga 250.000, total 1.250.000. Total inventaris kantor sebanyak 12.700.000. Suplai kantor merupakan biaya untuk menunjang kegiatan administrasi seperti ATK alat tulis kantor, umur ekonomis 1 tahun atau kurang. Jenis biaya suplai kantor, whiteboard 30.000, spidol 98.000, pulpen 38.000, kalkulator plus batu baterai 50.000, buku 90.000, total per tahun suplai kantor 306.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lainnya. Coba. Terima kasih kepada Saudara Bagas Faturrahman. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh Saudari Helena, yaitu di aspek produksi. Untuk Helen, dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada aspek produksi. Bagian produk, di mana perencanaan yang perlu dilakukan menyangkut produk atau output, terutama pada usaha manufaktur dan industri pengolahan. Yang pertama, dimensi produk. Seduh kopi ini memproduksi kopi bubuk instan yang saringan dan gula di dalam kemasan yang berukuran 10 cm kali 15 cm dan berat satu piece-nya 35 gram. Dan menggunakan paper carve berwarna coklat muda yang diberi gambar logo dan cara penyajian. Yang kedua, nilai atau manfaat produk. Dapat kita ketahui bahwa manfaat yang dapat ditawarkan oleh produk dapat dibagi dalam 5 tingkatan, yaitu manfaat inti atau core benefit, minum kopi bubuk dengan penyajian yang lebih praktis namun tetap menjaga ciri khas kopi Nusantara. Manfaat dasar atau basic benefit, membuat produk kopi instan dengan gaya baru dan lebih praktis. Manfaat yang diharapkan atau expected benefit dapat memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Manfaat di atas harapan atau augmented benefit dapat mengekspor hingga ke luar negeri. Manfaat potensial atau potential benefit dapat manfaat yang sangat potensial dari produk ini dapat peningkatan penghasilan UMKM petani kopi Nusantara. Yang ketiga, kegunaan atau fungsi produk. Produk konsumsi, yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir atau pemakai akhir, yang meliputi convenience goods,
Kopi merupakan salah satu kebutuhan tambahan dalam kehidupan sehari-hari. Shopping goods, selain sebagai kebutuhan tambahan, dalam kehidupan sehari-hari, kopi juga menjadi minuman yang memiliki keunikan dalam penyajian kopi. Instan, namun tetap memiliki ciri khas Nusantara. Unsold goods, produk kurang dikenal oleh konsumen yang hanya sekedar tahu tentang kopi dan kurang diminati oleh tidak suka dengan minuman kopi. Produk industri, produk yang biasa dibeli oleh pelaku usaha produksi lainnya, biasanya dikenal dalam B2B atau business to business, dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu bahan baku dan suku cadang, yaitu biji kopi, gula saset, dry bag atau saringan kopi, paper craft atau kemasan. Barang modalnya itu sealer atau perekat kemasan, timbangan komputer, sama perlengkapan dan jasa bisnis, yaitu terdiri dari buku, spidol, pulpen. Next. Sekarang masuk pada proses produksi. Di mana proses produksi ini terdapat 4. Yang pertama, mendapatkan kopi pilihan dari UMKM yang telah diberi pekatan dengan tingkat roasting yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, melakukan penggudangan sebelum melakukan produksi. Yang ketiga, melakukan pengecekan ulang kualitas kopi. Dan keempat, melakukan pengemasan. Berikutnya kapasitas produksi. Tahun sama rencana produksi atau dalam unit. Di tahun 2019, rencana produksi 400.000, 2020 480.000, 2021 500.000. Tanah dan bangunan. Penentuan lokasi kantor dan pabrik harus didekatkan dengan akses listrik yang berlokasi di Sitirejo 1, Medan Kota, Kota Medan, yang akan dibangun di lahan selebar 500 mm². Pemasangan sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau layout yang instalasi air atau PAM sebesar 500.000, pemasangan instalasi telepon sebesar 250.000, pemasangan instalasi internet 250.000, dan biaya lain-lainnya 1 juta. Jadi total biaya pemasangan sarana penunjang yaitu 2.900.000. Mesin dan peralatan. Baik untuk skenario pembelian ataupun sewa, perencanaan ini tetap selalu berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi teknis kewirausahaan, yaitu nama mesin atau peralatan, merek, jumlah unit, harga, jumlah harga. Pertama, sealer. Jumlah unit 5, harga 250.000, jumlah harga 1.250.000. Kedua, timbangan. Jumlah unit yang dimiliki 5, harga 250.000, totalnya 1.250.000. Jadi total pembelian mesin atau peralatan yaitu 2.500.000. Harga beli, persyaratan pembelian, ketersediaan, dan persediaan. Di mana di bawah ini ada beberapa nama bahan baku, merek, jumlah unit, harga, sama jumlah harga. Yang pertama, bubuk kopi. Bubuk kopi dengan jumlah unit 500 kg, harga 35.000 per kilo, dengan jumlah harga
17.500.000. Yang kedua, paper craft atau kemasan 1.000 per piece. 1.000 piece dengan harga 1.500 dengan jumlah harga 1.500.000. Yang ketiga, drip bag atau saringan dengan jumlah unit 1.000 piece dengan harga per piece 1.500 dan jumlah harga 1.500.000. Sugar stick atau gula saset. Jumlah unit 20 bungkus. Satu bungkus isi 60 piece. Dengan harga 37.000 dan jumlah harga 740.000. Dengan total pembelian bahan baku yaitu 21.240.000. Masuk ke tenaga produksi atau tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, di mana perencanaan tenaga kerja langsung atau TKL juga perlu memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi, tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja. Yang pertama, sistem harian. Jenis kegiatan pengemasan dengan tarif atau upah per hari 30.000, jumlah tenaga kerja 8 orang, jumlah hari kerja atau per tahun 5 hari dalam 1 minggu 240, dengan jumlah 57.600.000. Kedua, penggudangan. Tarif atau upah per hari 30.000, jumlah tenaga kerja 2 orang, jumlah hari kerja atau tahun 5 hari dalam 1 minggu 240, dengan jumlah 14.400.000. Total upah tenaga produksi sistem harian yaitu 72 juta. Sistem borongan. Jenis kegiatan ini pengemasan, tarif atau unit Rp100, jumlah produksi atau tahun 400.000, jumlah harga beli 40 juta. Total upah tenaga produksi sistem borongan yaitu 40 juta. Biaya umum usaha atau pabrik. Sebagai komponen biaya modal kerja yang terakhir, perlu juga direncanakan biaya-biaya penunjang atau sarana dan prasarana, misalnya jenis biaya umum usaha atau pabrik. Yang pertama, pemeliharaan mesin dan peralatan dengan jumlah biaya per tahun yaitu 4 juta, suku cadang, bahan bakar, oli, dan sebagainya dengan jumlah biaya Rp0, rekening listrik, air, telepon dengan jumlah biaya per tahun 12.400.000, dan pemeliharaan bangunan dengan jumlah biaya per tahun 4 juta. Jadi, total biaya umum usaha atau pabrik per tahun yaitu Rp20.400.000. Udah. Baik. Setelah bergeser di bab 4, selanjutnya bab 5, saya akan melanjutkan di aspek keuangan. Di bab 5, di aspek keuangan, kita akan membahas tentang strategi sumber pendanaan usaha. Lembaga keuangan mikro yang membantu pengembangan iklim wirausaha di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 31/MK/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang pelaksanaan program PUKK. Dalam hal ini,
pembinaan usaha kecil dan koperasi mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 316 garis miring KMK titik 016 garis miring 1994 tanggal 27 Juni 1994 yang menggantikan Surat Keputusan Menteri BUMN kepada Badan Pembina BUMN nomor Kep.216 garis miring M PBUMN garis miring 1999 tanggal 28 September 1999. Sumber pendanaan dari Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi atau PUKK berasal dari penyisihan laba BUMN termasuk saldo dana pembinaan usaha kecil dan koperasi PUKK. Tahun-tahun sebelumnya yang merupakan sumber pendanaan utama dalam merealisir terwujudnya pemerataan kehidupan perekonomian masyarakat melalui kementerian dengan para perusahaan kecil dan koperasi serta lingkungan masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan program pembinaan usaha kecil koperasi atau PUKK dan bina lingkungan dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat yang berwujud untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi rakyat. Melalui pemerintah di sektor ekonomi, di mana anggota masyarakat golongan menggunakan pengusaha kecil dan koperasi diberikan kesempatan untuk melakukan perluasan usahanya. Berdasarkan bantuan pinjaman untuk modal kerja atau pinjaman lunak yang berasal dari penyisihan laba BUMN. Proyeksi keuangan. Di sini ada sumber pendanaan. Uraiannya modal sendiri yaitu A 50 juta rupiah. Harga unit 7 juta, mesin dan peralatan sebanyak 10, dengan harga unit 250.000 menjadi 2.500.000. Alat angkut sebanyak 1, persediaan bahan, produk dalam proses, piutang, uang kas, tiada. Jadi jumlah atau totalnya adalah 21.240.000. Masuk ke analisa biaya tetap. Gaji. Gaji seharga 24 juta. Biaya pemasaran 7 juta. Total atau jumlah keseluruhan menjadi 31 juta rupiah. Analisa biaya tidak tetap, yaitu upah tidak disebutkan, B biaya bahan totalnya adalah 21.600.000. Proyeksi aliran kas usaha. Sumber dana atau inflow pada tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 300 juta rupiah. Penggunaan dana atau outflow
pada tahun pertama yaitu 200 arus kas bersih atau net flow sebanyak 23.364.000. Pada tahun kedua menjadi 36.064.000. Tahun ketiga sama 36.064.000. Begitu juga dengan tahun keempat dan kelima. Keadaan kas awal pada tahun pertama yaitu 220 juta. Pada tahun kedua 243.364.000. Pada tahun ketiga 279.400.000. Pada tahun keempat 315.492.000. Pada tahun kelima 351.556.000. Keadaan kas akhir pada tahun pertama, kas akhir sebelumnya dijelaskan dulu di sini. Keadaan kas akhir dihasilkan dari penjumlahan arus kas bersih atau net flow ditambah dengan keadaan kas awal. Sini keadaan kas akhir pada tahun pertama yaitu 243.364.000. Pada tahun kedua yaitu 279.400.000. Pada tahun ketiga 315.492.000. Pada tahun keempat 351.556.000. Pada tahun kelima yaitu 387.620.000. Lanjut kepada bab 6, yaitu kesimpulan. Demikianlah proposal ini kami buat sebagai suatu konsep acuan kebijakan dalam mensukseskan kegiatan usaha tersebut. Lingkungan dan partisipasi dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terlaksananya dan tercapainya usaha ini. Atas dukungan dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Medan, 15 November 2021. Oke. Semua nampak. Ya, sampai di sinilah persentase proposal bisnis plan dari Seduh Kopi. Jika ada, mohon dimaafkan. Dan saya akan mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.